Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi wa billahi wa fillahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ikhwal hadiruna ittaqullah rabbal alamin wa ati'u la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ma asran wa man shalla alaihi asran sallallahu alaihi ma mi'atan wa man shalla alayya mi'atan wa sallallahu alaihi alfan wa sallallahu ala alfan wa salla alaihi alfan sallallahu alaihi lam yamassahun naru. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sandaping para alim, para kiai, para ustadz, para mupaleh, sepuh bini sepuh, aji sepuh, terkhusus genap takmir nadir masjid Afa Ulia Estetika. Dalam hal ini yang saya hormati kakanda saya Ustadz Nur Khalid beserta para pengurus lain, Panggripto di wilayah Gerah Estetika. Dalam hal ini Bapak Ketua RW, Ketua RT yang rawuh di pagi ini yang saya muliakan, Bapak Ibu segenap jamaah majas yang hadir di Sabtu pagi ini tanpa terkecuali, yang dirahmati Allah Ta'ala. Iringan doa masih dalam suasana COVID-19 seperti ini, semoga Bapak Ibu, keluarga, saudara, tetangga kanan kiri beserta masyarakat Semarang, Jawa Tengah, Indonesia dan dunia pada umumnya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Di balik itu semua, yuk tetap wajib bagi kula panjenengan mematuhi protokol kesehatan dengan 3M di dalamnya. Pertama, memakai masker. Mohon izin saya lepas bentar biar
suara saya bisa los, bukan ada maksud apa-apa. Kedua, menjaga jarak. Saya sangat bersyukur kepada Allah, di Masjid Afa-Ulia Estetika softnya tertata seperti ini. Dalam syarah Imam An-Nawawi, ad-daruratu lis-sholati hadza wa tarkus sofin. Ketika engkau mendapatkan sesuatu kekhawatiran diri, ketika ta'un, wabah itu datang, virus itu datang, khawatir hinggap kepada kita, maka ketika engkau sholat menjaga jarak, dalam bahasa kita renggang, itu diperbolehkan oleh agama kita. Maka yakinkan saudaraku, menjaga jarak itu juga ada tuntunannya itu. Dan yang ketiga, pertama memakai masker, kedua mencuci tangan. Saya yakin alhamdulillah selaku muslim minimal sehari semalam 5 kali dalam kita bersuci, minimal itu belum bersuci yang lainnya. Dan yang ketiga, senantiasa menjaga jarak ini tadi. Semoga dengan menjaga jarak kita tertata, terjaga, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya yang tidak tampak, insya Allah. Pertama dan paling utama, saya matur nuwun atas silaturahmi kita pagi ini bersama panjenengan semua. Rasa kangen saya dengan panjenengan sudah begitu lama tidak ketemu. Maka beberapa waktu yang lalu saya kontak dengan Ustadz Nur Kholik, saya kok kangen ke Afa-Ulia. Nanti insya Allah kalau Allah izinkan, ternyata hari ini Allah berkahi kita semuanya bisa silaturahmi kembali, hadir di majelis yang penuh keberkahan di waktu pagi ini. Saudaraku, satu hal yang panjenengan semua harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dalam syarah Bulughul Maram, hadis sahih Bukhari wa Muslim yang begitu tertata rapi, yang tidak terbantahkan di dalamnya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Adapun 2 rakaat salat fajar itu lebih utama daripada dunia seisinya. Pemaknaan hadis ini adalah bisa dimaknai salat subuh itu sebagai salat fajar, bisa. Maka kalau panjenengan tindak ke Makkah Madinah, di Masjid Nabawi pintu 4, tengok ke kiri, jadwal salat di sebelah kiri kita, di sana tidak ada jadwal sholat subuh, tidak ada, tapi di sana ada sholat fajar, kan itu, enggak sholat subuh tapi sholat fajar. Berarti usolnya fadul fajri, ya tidak, ya tetap fadul subuhi, tapi di waktu fajar, kan begitu. Maka jangan kaget kalau di sana begitu, kalau di sini sholat subuh. 2 rakaat sholat fajar lebih utama daripada dunia seisinya. Dalam syarah diterangkan dalam keistimewaannya, yang pertama as-sihhatil badaniyah, Allah menjamin sehatnya jasmani rohani kita. Maka di pagi yang indah ba'da subuh, jangan sampai kita lupa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadikan wirid pagi sambil jalan-jalan, sambil lari pelan, sambil jogging, sambil di tempat, lafadzkan itu wirid, insyaallah wasihatil badaniyah. Allah menjamin sehatnya jasmani rohani kita. Allahu Akbar. Sanian yang kedua, apa istimewanya kebaikan di pagi ini? Kenapa saya matur ini sangat istimewa? Allahu Akbar. Fastaghfir lahum. Allah menjamin akan mengampuni semua dosa-dosamu. Orang bangun pagi dengan kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
sebuah rasa syukur kepada Allah. Di situ termaktub malaikat sowan kepada Allah, ya Rob, ampuni ya Rob dosa orang yang sangat amat mendekatkan dirinya kepadamu, bangun dari kematiannya sejenak, tak selalu ingat, segera ingat kembali kepadamu ya Rob. Allahu Akbar, subhanallah. Yang ketiga, tuwasi arizqo. Apa jaminan keistimewaan yang ketiga? Allah meluaskan rezeki manusia. Maka insya Allah orang yang terbiasa bangun pagi, rezekinya akan tertata dengan baik. Nak wong Jawa matur, ojo tangiawan, mundak rezekimu ditotol pitik, kan begitu. Ini dalam bahasa orang Jawanya. Salawat ma'as salam tersanjung kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, sahabatnya, tabi'in muttabi'in, dan semoga terpulang untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan doa semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah yang insyaallah semoga selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawat. Salam Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini Nawawi At-Tamjani bisa hadir di sini. Bocah asli Boyolali. Bapak saya Kusnan At-Tamjani, ibu saya Siti Sukamti, istri saya Mirah Sutini. Saya murid almarhum Kiai Mangkli. Tempat tinggal saya di Telogosari. Orang biasa panggil saya Kiai, maklum gandeng isih nom rodok ke astagfirullahaladzim. Barusan 2:30 tadi saya dari Ngawi. Jadi alhamdulillah bisa ngoyak Pak Nur. Kalau nggak nyandak saya udah ketil-ketir. Nanti kalau batal kan saya dituntut nanti Pak. Alhamdulillah bisa nyanda. Makanya suara saya masih agak paruh karena masih perjalanan tadi 2:30 sampai Semarang. Alhamdulillah adik saya Dinda berdua tadi jam 2 ada ngebel, ya saya sudah bangun siap untuk dereke, diambil syuting di Afa Ulia, nanti langsung kita diunggah ke YouTube kan begitu. Jadi nanti hasil pengajian pagi nanti bisa panjenengan persani di YouTube panjenengan semua, insya Allah. Jadi nanti bisa dipertanggungjawabkan pengajian kita. Sebenarnya saya nggak mau seperti ini, tapi biar insya Allah sekali-kali agak gaul sedikit loh. Kan Ustadz milenial bilangnya. Baik Bapak Ibu, materi singkat pagi ini inspirasi iman surat Al-Baqarah 201. Itu yang kita pakai dasar referensi kajian pagi ini. Sebelum saya mengkaji lebih, kita sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Dan sebagian dari mereka meminta kepada Tuhannya, kepada Rabbunnya, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, berikan kami dunia hasanah, ya Rabb kami, berikan akhirat kami hasanah, hindarkan kami dari panasnya api neraka. Kurang lebih dalam tafsirnya demikian. Saudaraku, yuk kita lihat. Para mufassir dalam perspektif ilmu tafsir
baik dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Dhilalil Quran, tafsir Al-Misbah, tafsir As-Sawi Al-Jalalain, tafsir Al-Ahkam, tafsir rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima terakhir, siapapun kita pasti butuh pedoman hidup. Apa? Dikatakan ad-din itu agama. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk mengajak kepada kebajikan, mencegah kepada kemunkaran. Itulah dinul Islam, Islam yang kita yakini, Islam yang kita imani. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadikan diri kita seorang muslim yang bisa membuat aman muslim yang lain lewat lisan dan tangan kita. Maka Bapak Ibu semua, mohon maaf lahir batin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di Sabtu yang lalu dengan Ustadz Ja'far Al-Munawar kan gitu, Habib tuh di sini kalau nggak salah Ustadz Nur ya, di ini ada kegiatan pengajian Maulidin Nabi, Maulidin Rasul di sini kemarin. Saya juga dapat share-sharean dari Yai Nur maupun Yai Solah itu. Allahu Akbar, saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya nyamatur Bapak Ibu, Allah Ta'ala mengutus Rasul Muhammad, tidak ada lain, hanya 3 misi utama tok, tidak ada lain. Yang pertama, menata akhlak budi pekerti manusia, liutammima makarimal akhlak, menata akhlak manusia dengan bagaimana ta'arufin, ta'allufin, ta'awunin. Nabi mengajarkan kata ta'aruf, hendaklah orang itu saling kenal dengan orang. Ta'aluf, orang itu lemah lembut, lemah lembut. Nabi mengajarkan lemah lembut, lemah lembut. Ta'awunin, Nabi mengajarkan saling tolong menolong, bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Maka mohon maaf kalau ada muslim kok bersikap yang keras, anarkis, bahasa umumnya radikal atau apalah, saya nggak ngerti itu. Intinya, Masya Allah, Islam tidak mengajarkan yang begitu, tapi Islam mengajarkan kelemah lembutan. Allahu Akbar. Dalam perspektif nilai kekeluargaan, suami yang kasar, yang suka kena plak-plok, itu bukan umat Nabi, kata Nabi. Bukan umatku, kata Nabi. Istri yang mulutnya tajam, tajam itu bagaimana? Mulut kok tajam ya Pak ya? Nak coro Jawane landep gitu loh. Ya jane lembut, nih ngomong pisan ter gitu, langsung itu juga bukan umatku, kata Nabi. Jaga ini mulut, jaga ini tangan kita, lembut, lembut, lembut. Maka agama kita melindungi sikap kita semuanya. Laki yang suka kasar, ada hukum positif KDRT, kan begitu sekarang ini. Lengkap dalam perspektif hukumnya. Allahu Akbar. Saya matur Bapak Ibu, Masya Allah, lemah lembut. Yang kedua, Allah mengutus Rasul Muhammad tiada lain adalah untuk meluruskan akidah umat dalam konsep qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, mengajarkan Tuhan yang esa. Maka Ibu, Bapak, bagaimana perspektif sejarah Rasul? Di waktu Ibunda Siti Aminah hamil 2 bulan, ayahandanya wafat. Setelah kelahirannya cenger ceprot, Siti Aminah memanggil Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, untuk datang di hadapannya. Untuk apa? Dulu belum ada syariat seperti sekarang, tapi untuk meminta kepada Abdul Muthalib menggendong Muhammad Rasulullah, calon Rasul hebat ini, untuk mengelilingi Ka'bah, untuk diajak tawaf. Kalau orang sekarang muncul syariat, bayi lahir kuping kanan di azani, kuping kiri di iqomai. Dulu belum ada. Di kelahiran Nabi baru ada. Untuk apa? Dikenalkan untuk tawaf dengan Abdul Muthalib, keliling Ka'bah begitu rupa, mengajarkan nilai-nilai ketuhanan yang begitu rupa. Allahu Akbar. Umur kurang lebih 6 tahun ibundanya diawak meninggal dunia, jadilah yatim piatu. Padahal dalam sejarah dijelaskan pamannya Nabi
siapa? Abi Lahabin. Seorang Abu Lahab itu sejatinya sangat sayang dengan Rasul Muhammad. Kenapa sayang dengan Rasul Muhammad? Karena dialah yang memerdekakan seorang budak untuk dijadikan sebagai pengasuh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummi Salamah Saibatul Sa'diyah, untuk dijadikan tempat orang yang mengasuh sekaligus menyusui Rasulullah. Terhadap keponakannya Abu Lahab itu sangat sayang. Tapi kalau bicara agamanya dia diusik-usik, dia marah sama Rasul Muhammad. Bedanya gitu. Dalam berkeluarga dia tetap sayang, tapi di dalam akidahnya merasa dilancangi. Abu Lahab marah dengan Rasul Muhammad. Masya Allah. Dan yang ketiga, saudaraku, Rasul Muhammad tiada lain diutus adalah mencontohi cara ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tata peribadahan menurut dinul Islam. Islam yang kita yakin ini lewat syahadat, sholat kita, zakat kita, puasa Ramadan kita, maupun haji bagi yang mampu berjalan di jalan agama Allah yang mulia. Semoga inspirasi pagi ini mengantarkan 5 tadi pasti dibutuhkan kita semuanya. Dan ini untuk hasanahnya dunia. Tapi ingat, ini bisa menjadi hasanah dunia kalau semuanya tadi kita syukuri adanya. Syukur alhamdulillah. Ibu, Bapak, maaf Pak, cantik kayak apapun itu istri tetangga, Pak. Syukuri yang ada di rumah kita. Bu, ganteng gagah kayak apapun itu suami tetangga, Bu. Syukuri suami yang sudah ada di rumah kita, maka insya Allah kita tidak bakal neko-neko. Ini insya Allah, insya Allah, insya Allah. Syukuri. Yang kedua, semoga kita bisa mensyukuri tempat tinggal kita dijadikan sebagai tempat barometer ibadah kepada Allah Ta'ala. Pagi, sore, sebut asma Allah dengan kemuliaannya. Salah satunya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mukadimah saya tadi di awal, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi ma'asron. Barang siapa berselawat untukku Nabi 1 kali saja, Allah memberi 10 kebaikan. Dan barang siapa berselawat untuk Nabi 10 kali, Allah memberi 100 kebaikan. Dan barang siapa membaca selawat untuk Nabi 100 kali, Allah memberi 1000 kebaikan. Dan barang siapa membaca selawat 1000 kali untuk Nabi, lam yamassuhun naru, sekali-kali tidak badannya terjamah oleh api neraka. Maka mohon maaf Bapak Ibu, yuk perbanyak salah satunya zikir sholawat untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wasallim. Yuk. Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wasallim. Allahu Akbar. Silakan, masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit. Saya kasih waktu untuk bahsul masail, tanya jawab di pagi ini, pengantar. Nanti maksimal jam 6 ya. Maksimal nggih. Monggo kalau ada sesuatu pertanyaan di kisaran materi Al-Baqarah 201, di luar itu monggo. Mohon maaf kalau tanya jangan angel-angel ya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, besok nggak diundang lagi nanti. Yuk silakan, monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak. Ada Piranti? Iya Mas ya. Mohon izin ya. Yang saya Mas. Ya. Mohon izin saya minum je. Ya. Mohon maaf je. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Apabila kita datang ke masjid agak telat nih, waktunya cukup untuk
yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Saking sayangnya Allah bagi seorang muslim yang mukmin kepadanya bisa menjaga 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam, bakal dibangunkan istana Mekah nanti di akhirat. Kan jaminannya begitu istimewa. Seorang muslim yang bisa menjaga 12 rakaat sholat sunnahnya saja bakal dibangunkan istana Mekah di akhirat. Padahal kalau kita hitung-hitungan rakaat gampang loh kita carinya. Coba 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, sudah berapa? 8. 4 rakaat sebelum asar, sudah 12. Sudah kelap saja nih. 2 rakaat sebelum maghrib liman sya'a, bagi yang menghendaki ada waktu cukup. Kalau tidak, yo tidak usah. Kenapa kalau liman sya'a dalam hadisnya? Karena kalau setiap datang sholat, setiap datang sholat, setiap datang jamaah sholat, dan nanti kapan maghribnya Pak? Ya nanti kehabisan waktu. Makanya dibatasi, paling tidak habis adzan 15 menit iqomah, kan begitu biasanya. Maka kalau antara Makkah Madinah kan berbeda, agak panjang Makkah daripada Madinah untuk iqomahnya. Termasuk di sini tadi pas 15 menit dari adzan subuh sudah langsung ditarhim, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, langsung iqomah tadi, pas kan gitu dalam hitungan waktu. Ba'da maghrib ada, awwabinnya ba'da maghrib ada, qobliyahnya isya ada, ba'diyahnya juga ada. Betapa gampangnya sebenarnya kalau kita pengen punya istana di akhirat dengan menjaga 12 rakaat sholat sunnah. Lantas pertanyaannya, bila mana demikian? Saya jawab, kalau waktu mencukupi, betapa banyak Allah menebar kebaikan untuk hambanya. Contoh, habis wudhu, sholat ba'dal wudhu ada. Mau masuk masjid, ba'diyah tahiyatul masjid. Ada habis adzan menjelang kepada iqomah, qobliyahnya ada di dalamnya. Begitu istimewanya. Yang jadi masalah adalah ketika itu fajar. Mohon maaf kalau nanti sedikit berseberangan dengan pendapat panjenengan atau secara umum. Kita hanya memakai jumhur ulama. Apa yang dimaksud? Kalau Majelis Ulama Indonesia memberikan satu batasan waktu berpikir positif di bulan Ramadan, itu biasanya kalau ada al-imsa langsung adzan subuh apa tidak? Tidak. Al-imsa apakah langsung adzan? Tidak. Ada jeda berapa menit, kurang lebih 10 menit. Kalau dalam bahasa hadis membaca ayat 50 ayat kan gitu. Al-imsa baca 50 ayat baru adzan subuh. Inilah yang namanya waktu fajar itu ya ini sejatinya. Gitu dalam bahasanya. Lah baru nanti ada adzan subuh, baru mau iqomah. Lah tidak ada sholat antara adzan dan iqomah kecuali adalah qobliyah. Untuk wajibnya itu. Berarti kalau panjenengan datang ke sini, berarti itu adalah kalau waktunya ngebet berarti hanya qobliyah subuhnya. Tapi bila mana demikian Pak, waktunya mepet, pet. Yuk kita lihat. Kalau ada yang mengatakan qobliyah subuh adalah fajar, monggo. Saya sekali lagi tidak akan membenturkan, monggo. Silakan karena waktunya juga di waktu fajar juga sama. Sebagaimana saya keterangan saya di awal, sholat subuh itu sendiri pun bisa dikatakan sholat di waktu fajar. Bisa dikatakan sholat fajar. Maka di Masjid Nabawi tidak ada namanya jadwal sholat subuh, tapi sholat fajar. Kan begitu pengertiannya. Jadi itu bahasanya gampangnya secara umumnya. Lah kok maaf dan maaf, saya baru datang ke masjid pengennya sih qobliyah atau fajar tadi pemahaman panjenengan. Lah kok waktunya mepet toh nggak cukup, paling hanya untuk 2 rakaat toh. Seperti itu bagaimana? Inilah istimewanya agama kita. Panjenengan Bapak Ibu, niati yang
awal mana, niati yang utama mana, niati yang benar-benar panjenengan ingini mana, itulah yang panjenengan kerjakan, maka keberkahannya akan dapat di dalamnya. Seperti apa? Kalau panjenengan datang jelek, saran saya adalah karena menghormat masjid adalah indah sa'ah, di waktu itu kita datang jelek berarti masuk masjid, maka tidak ada tindakan yang lebih indah kecuali tahiyatul masjid. Otomatis fajarnya sudah diikutkan keberkahannya. Itu sebagaimana kayak panjenengan mengerjakan puasa sunnah. Mohon maaf, jadi nanti jangan sampai Pak Yai, saya pengen bagi ibu-ibu bayar utang, mengkodok puasa saya. Nah, di hari Senin itu bagaimana ya Pak Yai? Apa boleh satu hari niatnya 3? Ya Allah, saya niat puasa nyarutang besok hari Senin, sekaligus niat puasa sunnah Senin, sekaligus ini puasa bulan Rajab sekalian. Satu hari niatnya untuk 3. Tidak, dengan niati satu saja. Ya Rob, saya likodok isom, saya pengen mengkodok puasa saya di hari ini ya Rob, di hari Senin ini ya Allah, khotinnya di hari ini, maka otomatis dapat berkahnya nyarutang, dapat berkahnya hari Seninnya, dapat berkahnya Rajab. Niatnya cuma 1, jangan lebih dari 1, begitu insya Allah. Jadi utamakan tahiyatnya saja, lainnya dapat serta di dalamnya. Amin insya Allah. Silakan lagi, monggo Ibu, Bapak. Oh ya silakan Bapak, monggo. Mohon izin Mas, bisa dibantu. Gak apa-apa ya Ustaz Nur ya, ada yang tanya ya, gak apa-apa ya, insya Allah, mumpung ketemu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak silahkan. Amin amin. Ya. Contohnya orang yang sudah rutin yang mengalami sholat tahajud, kok kesiangan karena ketiduran, lupa, lalu akhirnya dia itu mengkodok dan melakukan sholat Tahajud, babnya. menggunakan takbir dan tasbih. Mohon dijelaskan apakah ada sholat khauf, maksudnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada dasarnya tidak ada amalan sholat yang lebih utama daripada sholat wajib kecuali tahajud. Berarti dua itu berseberangan, beriringan. Dan tidak ada puasa yang lebih istimewa selain daripada bulan Ramadan adalah di bulan Muharram, kan begitu. Jadi itu kebaikan fadilah puasa sunnah di bulan Muharram, anggap begitu. Yang jadi problem bila mana terjadi sesuatu kasus khauf, kekhawatiran hati, itu akan mengganggu kehidupan. Bahasa umumnya galau. Galau akan muncul karena orang itu sudah terbiasa, tertata dengan amalan yang seakan diwajibkan untuk dirinya. Seakan diwajibkan. Seakan loh, bukan wajib, tapi seakan diwajibkan. Contoh, tahajud itu kan sunnah. Tapi ada seseorang seakan mewajibkan ini tahajud. Sehingga ketika dia ada sesuatu hal tidak bisa melaksanakan salat tahajud di waktu itu, rasa hatinya begitu getun sekali, kecewa sekali.
Bisa menyesal banget. Kenapa kok saya tidak bisa mengerjakan di dalamnya? Jadilah orang ini menangis kepada Allah. Allah jawab, la tahzan wa la tahaf. Engkau enggak usah sedih, engkau enggak usah takut. Allahu Ghafurur Rahim. Aku Allah Maha Pengampun untuk kesalahanmu. Apa di dalamnya? Perbanyak istighfar kepada Allah ketika kita lalai di dalam sesuatu tindakan. Yang kedua, qadha itu sholat. Apapun yang merasa kita tinggalkan inda saati zaman, di waktu itu juga. Tapi maaf, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Contoh, saya hanya akan meluruskan. Nu'maru biqadha'i shaum wala nu'maru biqadha'i sholah. Hadis dari Siti Aisyah, garwanipun Kanjeng Rasul. Aku Aisyah diperintahkan Nabi mengqadha puasa, tidak diperintahkan Nabi mengqadha sholat. Nah terus Pak, kalau pengertian qadha sholat itu bagaimana? Dalam Al-Muwatta, dalam Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Bar, semua sepakat para ahli fikih mengatakan bahwa pengertian qadha sholat itu begini. Kalau panjenengan misalkan kok hari Sabtu pagi ini dilalah tidak bisa sholat subuh tepat waktu karena sesuatu hal semalam tidur terlelap, saking capeknya kebetulan tidur sendiri, tidak ada yang bangunin, kuping nggak dengar suara azan, beker-leker suara jam pun tidak terdengar, bahkan alarm pun tidak bisa membangunkan seseorang. Benar-benar di waktu itu payah, benar-benar tidak bisa bangun, bukan karena kesengajaan ya, benar-benar tidak bisa bangun bukan karena kesengajaan. Lah kok Allah, Masya Allah, dia bangun hari Sabtu pagi ini jam 6 pagi baru bangun. Padahal jam 6 kan sudah haram untuk sholat subuh, karena matahari sudah meletek srengenge, sudah tampak. Anggap saja begitu. Sudah tidak boleh sholat. Anggap saja sudah terbit matahari. Anggap begitu. Nah bagaimana Pak? Qadha dimaksud adalah bangun itu dari tidur, langsung istighfar, segera ambil air wudhu, kerjakan sholat subuh di waktu itu juga. Sebagai pengertian qadha itu begitu. Bukan berarti hari Senin nggak subuh, kok Selasa subuh 2 kali, nggak begitu. Jangan begitu, nanti salah. Saya nggak membahas fadhailul amal, belum, nggak ya. Jadi kalau ada fadhailul amal kan nanti ada orang tua sakit, berapa hari nggak sholat, terus dibayar ke, itu lain, nanti pembahasan lain. Saya hanya membahas qadha itu sejatinya seperti itu toh. Jadi jangan sampai nanti nyun sewu bagi kita sendiri, berarti besok baleni lagi. Tidak begitu, jangan dibiasakan hanya karena keadaan. Jadi monggo itu. Terus bagaimana? Khafnya dengan sholat dikerjakan di waktu itu juga bisa. Atau di dalam bahasa tasaddaqtu biha, dengan bersedekah di dalamnya sebagai penutup. Gantinya kita merasa dengan memberikan sesuatu kepada fakir miskin. Boleh saja. Ini sejatinya sudah pada bab sendiri tentang fadhailul a'mal Bapak. Tapi ini ya nggak apa-apa, kita serempet sedikit. Nanti kapan-kapan kalau pas ketemu aku lagi, insya Allah. Nggih, kalau saya diundang lagi. Karena nyun sewu Pak Nur, mohon izin, ngundang Ustadz Nawawi itu enak, ngundang ping 3 gratis pisan Pak, insya Allah. Ya, silakan lagi. Ada lagi? Monggo. Masih ada? Iya, silakan Bapak. Iya, monggo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Ada anak muda usianya sudah 50 dan teman-temannya itu sudah punya anak yang sekitar 3 hanya dia itu ibadahnya haji, sholatnya haji, cuma masalahnya tidak mau nikah. Iya. Nah kata Nabi itu dia itu termasuk tidak mengikuti sunnah sunnahku. Jadi ibadah rajin, segala sesuatunya rajin itu tidak mendapatkan pahala. Ibadahnya tidak 100%, hanya setengah, karena belum menjalankan sunnah.
Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, pertanyaan ini sangat bagus sekali dalam pembahasan bab nikah. Mohon nanti kalau berkenan, mohon izin Yai Nur, nanti YouTube saya di-share ya. Di-share ke grup tentang YouTube yang pertama. Jadi kajian fikih dengan Kiai Haji Nawawi SAG MAG bab nikah. Nanti akan membahas tentang kitab Bulughul Maram, Syarah Bulughul Maram Sahih itu. Nanti urutan pengertian di dalamnya salah satunya ada atubatil terhadap orang yang membujang itu hukumnya bagaimana. Itu sebenarnya sudah ada lengkap. Tapi kalau memang mau dikaji ulang, nanti mohon izin Yunur, suatu saat monggo sepanjang lebar akan saya bedah itu bahwa kitab aslinya, kitab kuningnya langsung kita tafsirkan di sini, ngaji bareng-bareng. Nanti waktu hanya 1 jam cukup untuk membahas di dalamnya dalam Syarah Bulughul Maram. Saya jawab, Bapak, pengertian ya ma'syaros sabab minkumul ba'ata fal yatazawwad, itu hadisnya kan kurang lebih begitu. Makna al-ba'ah dalam konsep nikah adalah mampu. Mampu di sini harus ada 3, mampu jasmani, mampu rohani, mampu ekonomi. Itu syarat nikah. Mampu jasmani nyun sewu, wajarnya laki nak coro gampangnya matur. Saya bukannya jorok, bukannya porno. Kalau kita bicara fikih ya saru-saru dikit itu wajar karena bicara fikih. Ya kan gitu. Karena makna ba'ah di sini al-wati. Wati itu nak coro Jawane, coro manuk ki iso ngoceh ngono lho. Jadi laki kuine ra iso ngoceh raine bahaya. Itu ocehan jenengan. Ki aja sembrono, aja diterus-teruske. Lho kok malah tuh. Jane aku ora kepengin ngene iki. Kan gitu nggih. Jadi bahasanya gitu. Kalau perempuan ya bisa melayani laki dengan baik. Istilahnya untuk pelayanan ranjang kan begitu. Bahasa ba'ah itu begitu. Ba'ah itu begitu. Jadi tidak jadi bukan hanya sekedar wah gede rasa ning kuine. Ya ora ba'ah itu namanya. Ba'ah itu harus itu. Karena ada kasus, bener, ini ada kasus nyata loh. Ada kasus nyata. Saya menikahkan seseorang sebagai yang menikahkan di waktu itu. Hari Minggu jam 7 pagi saya nikahkan, semalam berlalu jam 7 pagi datang ke rumah satu rombongan protes. Saya minta keadilan, lah apa? Minta petunjuk, lah apa? Ternyata laki saya nggak bisa ngoceh. Lah, langsung itu fakta loh, itu fakta. Ada kasus kayak gitu. Akhirnya langsung mengajukan gugatan cerai. Kan bahaya kayak gitu. Ini saya nggak ngarang loh. Kan itu jadi seperti itu ada. Jadi mampu wis rasa dadak teko ngendi-ngendi ya iki. Nah, 1 mampu jasmani, 2 mampu ekonomi. Kenapa ekonomi itu penting? Sekali karena salah satu pilar berumah tangga adalah ekonomi. Sampai-sampai Nabi itu memberikan satu batasan, tungkahul mar'ah li arba'in. Ini hadis ke-7 dalam bab nikah di Syarah Bulughul Maram itu kan enggak salah. Jadi hadis ke-300 berapa itu? Kalau urutan hadisnya. Tungkahul mar'ah li arba'in. Menikahi seorang wanita itu karena 4 sebab. Pertama, 5 liha. Ternyata kalau kita ilmiahkan, siapapun nggak bisa membantah kok. Orang hidup pasti butuh ekonomi. Ya apa ya? Apa ada perempuan disenengi laki pengangguran rak gabel apa-apa? Randuwe hasil apa-apa mau perempuan? Nggak mungkin mau. Banyak orang tua punya anak perawan, cantik, model, top dan lain sebagainya, disenengi laki sing pengangguran tok, ora gablek apa-apa, boleh? Pasti nggak boleh. Karena kita harus realistis dong. Pengen punya rumah ya butuh duit, pengen kendaraan butuh duit, anak butuh susu ya duit, pengen jeng-jeng mall ya butuh duit, kan begitu kan? Tapi dalam tanda petik, harta tidak segalanya kalau tidak ada rasa syukur, gitu loh. Bahasanya sederhana. Jadi ekonomi itu yang kedua. Yang ketiga, mampu rohani, mental, Pak. Banyak orang jasmani mampu, semuanya mampu, ekonominya mampu, tapi mau nikah dia enggak berani, mau nikah dia takut. Kenapa? Maaf,
Mungkin ada perjalanan kisah masa lalu yang membuat sakit hatinya begitu rupa. Tersakiti hati. Sakitnya di sini Pak Nawawi. Bahasanya begitu. Sampai melihat perempuan nggak ada rasa. Kalau dibalik melihat laki nggak ada rasa. Ada seperti itu. Banyak terjadi. Lah seperti itu butuh bimbingan rohani secara komprehensif pribadi, sejatinya begitu. Maka yang dimaksud oleh penanya tadi adalah kalau sengaja membujang padahal mampu tiga-tiganya, sengaja membujang padahal mampu ketiga-tiganya, famar rahiba an sunnati, maka inilah yang disebut bukan termasuk sunnahku atau umatku tadi. Ya berarti kalau sebabnya itu karena memang mampu jasmani, rohani, ekonomi, tapi kok dia memang sengaja tidak mau, nah itu berarti bukan umat Nabi. Tapi ini belum final, ini pun butuh telaah, pendekatan yang begitu bagus, yang tepat. Bagaimana? Harus ada orang yang bisa memberikan konseling kepada mereka yang mengalami seperti itu. Banyak Pak, banyak kasus Bapak yang saya bantu kepada mereka-mereka yang seperti itu. Biasanya yang minta siapa? Keluarganya. Mereka diajak sowan silaturahmi ke Yai Nawawi, dulan-dulan silaturahmi. Di situ sambil luar pun dikasih air putih Pak Yai, air putih kita kasih doa mahabbah, biar ada rasa tertarik dengan perempuan, ada tertarik dengan laki-laki, boleh membantu gitu, boleh saja, asal untuk kebaikan. Yang penting aku orang ngajari pengasihan. Nak pengasihan aku orang ngajari. Tapi kalau pengasihan dalam rumah tangga tak ajari. Insya Allah Bu, silahkan nanti WA Pak Yai Nawawi, biar lakimu hanya bisa begitu sama ibu tok. Macam-macam sama laki sama perempuan lain kelepek, tak jamin bisa. Saya sih bisa bantu kayak gitu. Jadi kalau didudoi barang lain nggak bakal bisa, itu nggak bakal bisa. Bisanya hanya sama ibu tok, saya bantu bisa itu. Insya Allah. Asal untuk kebaikan ya. Kalau untuk keburukan saya nggak mau. Insya Allah, itu guyon matan tapi insya Allah menyasar. Nah, berarti bagaimana Pak? Kalau ada unsur sengaja pada dia mampu tiga-tiganya, ya maaf, berarti bukan termasuk tadi. Berarti dia bukan umatnya Nabi. Tapi kalau ada sebab, berarti itulah yang harus diure Bapak. Kita tidak bisa menjustis langsung, ketika harus diure. Seperti siapa? Seorang sufiah perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu kan tidak berani menikah lagi, khawatir kalau nanti saya nikah, saya melupakan cintaku kepada Tuhan, saya lalai kepada Allah, saya lalai tugasku kepada Allah. Lah itu alasannya begitu, monggo gitu loh. Tapi kalau dengan menikah meningkatkan nilai keimanannya, meningkatkan nilai ibadahnya, lah kenapa tidak? Kan begitu. Kenapa tidak? Bahkan nikah itu juga termasuk ibadah, kan gitu. Insyaallah. Saya enggak tak terus lho Pak Nur, nikah itu ibadah, berarti sering nikah. Ibadah terus ngono. Nanti bahaya ini jangan disoteng Mas, jangan masuk itu. Nanti bahaya. Jadi maaf itu seperti itu insya Allah. Matur nuwun, barakallah. Sudah ada 3, ya cukup. Ini bersama-sama sudah jam kurang 10 menit. Kita tutup majelis di pagi hari ini. Harapan dan doa sebagai muhtasyar kita. Pertama, yuk kita punya apapun atas anugerah Allah, kita syukuri sebagai kendaraan mencapai akhirat yang sukses pula. Dan yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan utama kita, maka dunia akan ikut serta di dalamnya. Allah firmankan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adapun kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan
dunia. Maka jadikan sifat kerja dunia kita jadi sifat kerja akhirat dengan selalu ingat kepada Allah dalam situasi apapun, sibuk kayak apapun, selalu jaga sholat, jaga puasa sunnah, sodakoh dan lain sebagainya. Itu berarti kerja dunia bisa menjadi kerja akhirat. Dan yang terakhir, semoga dunia akhirat kita hasanah atas apa? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih mohon maaf lahir batin. Dengan doa semoga Bapak Ibu yang rawuh pagi ini selalu istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab ya rabbana ya ilahana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana min hajati ya Allah hajat jamatul muslimin wal muslimat masjid afa ulia estetika Semarang ya Allah salina fid dini wa dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian jumpa pagi hari ini. Salam hormat untuk panjenengan semua. Dan Nawawi At-Tamjani wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.